yang bawah dipenuhi terus naik. Ini berhubungan dengan emosi. Emosi hidup yang nyaman. Kemudian paling tinggi natikohnya, akalnya. Jadi emosinya beres, syahwatnya terpenuhi, pikirannya jernih, itulah nanti hidup yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Malam hari ini kita masih di tema kebebasan. Cuma ini dari dunia akhlak tasawuf. Jadi malam hari ini kita ngaji beneran ya. Nanti materinya dari beberapa kitab. Baik, tema malam hari ini adalah bebas dari belenggu nafsu. Jadi mungkin ini penting ya untuk teman-teman kita semua, apalagi yang muda-muda. Karena era hari ini kan godaan di sekeliling kita banyak. Yang kadang-kadang tabrakan dengan ideal yang ada di kepala kita. Maunya kita A, tapi yang terjadi Z. Maunya kita jadi orang baik, tapi ya kadang-kadang dosa, kadang-kadang maksiat, dan lain sebagainya. Terus kita gelisah, terus kita menyesal, terus kita menyalahkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Tapi ya setelah menyesal, ya besok diulangi lagi. Terus kita menyesal lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Kadang ya sampai nangis-nangis, tapi terus besok ya diulang lagi. Itu namanya kita sedang terbelenggu. Jadi kita pingin bebas, tapi kok enggak bisa ya. Sama kayak waktu dulu kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, itu kan kita ya pingin bebas. Tapi kok enggak bisa ya. Kita tahu itu jelek, kita tahu itu harus dilawan, tapi kok enggak kuat ya, kok enggak bisa ya. Itu namanya kondisi terbelenggu. Nah, malam hari ini kita belajar tentang kondisi diri kita yang terbelenggu oleh hawa nafsu. Kita akan belajar dari beliau Syekh Ibnul Jauzi. Awas keliru ya, ada nama yang mirip. Ada Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau ini Syekh Ibnul Jauzi, dua orang yang berbeda. Syekh Ibnul Jauzi jauh lebih sepuh, jauh lebih awal. Beliau ini dari sekitar abad 12 era Abbasiyah. Beliau kelahiran 1114 Masehi. Nanti meninggalnya 1201. Beliau ulama Sunni, Asy'ari, kalau fikihnya Hambali. Ahli di hampir semua bidang kajian Islam, ya tafsir, ya hadis, ya fikih, ya
kalam ya tasawuf. Kabeh berarti ya. Beliau kuasai semua hampir bidang keilmuan Islam. Gurunya banyak ulama, belajar dari banyak ulama. Meskipun ya beliau bukan dari kalangan orang luar biasa, beliau sejak umur 3 tahun beliau sudah yatim piatu, diasuh oleh bibinya. Tapi hal ini tidak menyurutkan minat beliau untuk belajar, jadi orang pintar. Dan akhirnya ya jadi ulama besar. Tadi saya cek gelar-gelar yang diberikan pada beliau, itu antara lain. Tidak usah kaget ya, gelarnya banyak sekali. Meskipun di situ tidak ada profesor, doktor, PhD, dan lain sebagainya. Tapi gelar beliau itu ada Ustadzul A'immah, gurunya para imam. Ini kan luar biasa, ada Bahrul Ulum, lautan ilmu. Ada Sayyidul Hufat, ada Farisul Ma'ani wal Alfat, pahlawannya makna-makna dan lafat-lafat. Syekhul Islam, Qudwatul Anam, teladannya manusia. Sultanul Mutakallimin. Dan mungkin masih ada beberapa gelar yang lain, saking pinternya beliau. Ada yang bilang jumlah tulisan beliau sampai angka 700. Cuma ada yang bilang 700 ini sekalian jilid-jilidnya. Aslinya 500. Ada yang bilang yang asli karya beliau sebenarnya ya 300. Tapi macam-macam ya, Mbok kita ambil 300 pun sudah luar biasa. Orang seumur hidupnya nulis sampai 300 kitab itu tidak kita bayangkan ya. Itu santai-santainya kapan, TikTokannya kapan, YouTube-nya kapan. Hidupnya pasti dipersembahkan hanya untuk ilmu. Itu dahsyatnya beliau. Saya ingat ada cerita yang menarik tentang beliau ini, karena beliau ini orang pinter. Satu ketika ada 2 kelompok umat Islam mendatangi beliau bareng. Ini 2 kelompok yang berlawanan. Kelompok pertama dari kalangan Sunni Asy'ariyah, kelompok kedua dari kalangan Syiah. Dua-duanya tanya pada beliau, wahai Syekh, ini pertanyaannya berat, ini resikonya berat kalau salah jawab. 2 kelompok ini tanya, siapa yang lebih mulia di antara 2 sahabat ini? Abu Bakar atau Ali? Jawabannya apa itu? Ayo jawab salah satu, itu dipentung yang satunya mesti. Nah, jawabannya Syekh Ibnul Jauzi apa? Beliau jawabannya pinter, diplomatis. Jawabannya beliau, yang lebih mulia adalah orang yang anaknya menjadi istrinya. Jawaban ini simple ya, tapi kalau dua-duanya puas akhirnya. Kenapa? Ya, Abu Bakar juga kan orang yang anaknya menjadi istrinya. Anaknya Abu Bakar, Aisyah, menjadi istrinya Nabi. Jadi orang Asy'ariyah nganggep, oh ini mesti Abu Bakar yang dimaksud. Yang Syiah juga begitu. Oh berarti ini Ali yang dimaksud. Kenapa? Karena orang yang anaknya menjadi istrinya, anaknya Nabi kan Fatimah, menjadi istrinya Ali. Jadi orang yang anaknya menjadi istrinya. Jadi masing-masing menafsirkannya berbeda. Jadi cuma tinggal bilang orang yang anaknya menjadi istrinya, dialah yang lebih mulia. Dan dua-duanya kena. Itu orang pinter. Itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik, itu gambaran beliau. Ya meskipun beliau juga mengalami masa-masa pahit. Beliau jaya
dipercaya oleh sultan di era Khalifah Al-Mustadi kalau tidak salah. Tapi pengganti beliau agak keras. Beliau sempat diasingkan sekitar 5 tahun. Setelah diasingkan kemudian dipanggil kembali dan 2 tahun setelahnya beliau meninggal. Jadi itu gambaran profil beliau. Baik, malam hari ini kita belajar tentang menaklukkan hawa nafsu, menaklukkan belenggu nafsu dari beberapa kitab beliau. Yang paling banyak nanti kita ambil dari kitab beliau yang judulnya Dhammul Hawa. Dhammul Hawa itu mencela hawa nafsu. Meskipun nanti kita ambil juga dari beberapa referensi kitab beliau yang lain, tapi utamanya dari situ. Kitab Dhammul Hawa itu isinya sebenarnya satu ketika ada orang yang menghadap ke beliau yang sedang stres, patah hati karena cinta, sehingga hidupnya tidak karu-karuan. Nah, terus menghadap pada Syekh Ibnul Jauzi, terus minta wasiat, minta nasihat-nasihat. Dari situ akhirnya lahirlah kitab itu. Meskipun ini malam hari ini kita ambil juga dari beberapa referensi yang lain. Baik, bismillah ya, kita mulai. Gimana caranya menaklukkan hawa nafsu? Yang pertama, kita awali dari self-awareness dulu. Kita sadari dulu diri kita untuk tahu posisinya nafsu itu di mana dan bagaimana. Ya sebagaimana para ulama, para sufi, Ibnul Jauzi juga meyakini bahwa manusia itu hakikatnya ya ruhaninya. Jadi sederhana kita sering bilang manusia itu jasmani rohani. Nah, yang inti dari manusia itu ruhaninya. Jadi kita itu hakikatnya makhluk ruhani yang diberi casing jasad seperti ini. Berarti esensi kita itu ada di balik yang fisik ini. Dan bentuknya apa? Esensi di balik fisik yang rohani tadi namanya kita menyebut jiwa atau nafas. Jadi ini nanti dibedakan ya, nafas yang jiwa dengan nafas yang syahwaniyah atau syahwah, atau kita menambahi kalau di Indonesia dikasih kata-kata hawa nafsu, syahwat. Jadi karena kalau di Indonesia syahwat itu ya bahasa Indonesianya nafsu. Tapi di sini nafas artinya jiwa. Jadi esensi kita itu ada di nafas, ada di jiwa. Fisik ini hanya casing. Kalau kata Imam Ghazali, fisik ini kholq, ciptaan yang sifatnya ijbari. Jadi casing itu pokoknya diberi paketan jadi. Beda dengan nafas jiwa. Kalau jiwa itu isinya banyak paket potensi. Bisa ini, bisa itu. Mau jahat bisa, mau baik bisa, itu ada di jiwa. Tapi kalau fisik ini paket, sudah paket jadi. Kita tidak bisa nawar. Oleh Allah diberi semacam ini. Maka kata Imam Ghazali, kholq itu sifatnya ijbari. Ijbari itu dalam tanda petik ya paksaan. Jadi sudah kita dikasih itu, sudah. Kulit kita seperti ini, profil wajah kita begini, rambut kita begini, itu ijbari. Karena kita tidak bisa nawar, maka jeleknya atau buruknya kholq, buruknya jasad, itu bukan aib. Jadi body shaming itu kenapa negatif? Karena dia mencela sesuatu yang orang tidak bisa nawar. Saya jelek itu kan ya paketan. Loh, kamu mencela saya, mencela yang bikin saya, jangan-jangan. Jadi itu bukan aib, maka kalian jangan malu. Kalau fisikmu merasa kok tidak secakep bintang-bintang film, ya tidak secakep yang di drakor-drakor, ya tidak apa-apa. Wong itu paket ijbari.
malulah, anggaplah itu aib kalau aspek nafasmu, jiwamu yang negatif, karena itu pilihanmu. Jadi jangan alasan, Pak, saya jahat itu jangan-jangan memang sudah paketan dari Allah. Tidak begitu. Allah memberi kita paket lengkap. Kamu baik bisa, jahat bisa. Kamu jujur bisa, bohong bisa. Kamu milih bohong, yo rasakan efeknya. Kamu dicela orang, kamu dibenci masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi mari kita pahami dua. Maka ikhtiar kita yang paling banyak, ayo membereskan sisi dalam diri kita, jiwa kita. Meskipun jangan-jangan kita lebih sibuk dengan sisi luar, casingnya. Ya enggak apa-apa, casing kita rawat baik-baik, karena casing ini yang mewadahi jiwa kita. Ya kalau casingnya remuk, casingnya sakit-sakitan, ya jiwanya enggak bisa, potensi-potensi tadi tidak bisa diaktualkan. Kalian sakit parah, ya tidak bisa kalau mau, Pak saya mau melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, ya tidak kuat kamu, karena dia casingnya. Baik, menurut Syekh Ibnu Jauzi, jiwa kita itu unsurnya 3. Yang pertama akli, yang kedua ghadabi, yang ketiga syahwani. Jadi akal, daya rasional, kemudian ghadabi, ghadabi itu amarah. Jadi hasrat, ambisi, keinginan. Yang ketiga syahwaniyah. Syahwaniyah itu syahwat, dorongan. Nah, ini sebagaimana para ulama yang lain, beliau menyebut bahwa daya jiwa itu harus kita kendalikan. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Kenapa? Karena dia bisa positif, bisa negatif. Jadi dimensi jiwa kita tadi loh, jangan kita biarkan saja. Oleh Allah kita diberi pilihan untuk milih. Awas keliru menghidupkannya. Akal itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya akal apa? Yuk kita pakai untuk berpikir, mencari pengetahuan, mencari hikmah, menemukan pola hidup terbaik dengan akal kita. Tapi ada juga yang akalnya menuju kebodohan, menuju kegelapan, menuju ketidaktahuan. Kalau ini negatif. Kemudian keinginan, ambisi, silahkan saja. Wong manusia kalau tidak punya ambisi, ya dunia ini hambar. Kalian kan sering menyalahkan keinginan, menyalahkan cita-cita. Mbok saya tidak usah punya banyak cita-cita. Keinginan sumber penderitaan. Kan kamu sering begitu. Loh, tapi kalau orang tidak punya keinginan, ya dunia ini mandek. Kalian berangkat ke sini itu kan dasarnya juga keinginan kan. Kalian kuliah ya karena keinginan. Kalian kawin ya karena keinginan. Kalian bercita-cita kemarin demo ya karena keinginan. Kalau tidak punya keinginan sama sekali, mati dunia ini. Jadi ini yang namanya nafas amarah, atau istilah beliau juz'un ghadabiyun. Nah, keutamaannya yang amarah ini, nama istilah beliau adalah syaja'ah, berani. Beranilah bercita-cita. Ada orang yang tidak berani, namanya pengecut. Tidak berani berkeinginan, tidak berani bercita-cita. Meskipun jangan berlebihan. Berlebihan namanya nekat. Jadi berani itu sudah tengah-tengah, sudah pas. Berani itu kan berarti orang penuh perhitungan. Siap, saya merasa bisa, ayolah, itu berani namanya. Tapi kalau tidak ngukur kekuatan diri, nekat saja, itu namanya bukan berani, tapi bablas, nekat. Ada orang yang ingin saja tidak berani, padahal mungkin mampu, itu namanya pengecut. Loh, ini kan harus dikendalikan. Kalian harus ngukur kekuatanmu, kemudian niat, ayolah.
Ada banyak hal yang sebenarnya kalian bisa lakukan, tapi sampai hari ini belum jalan. Kenapa? Sajaahnya kurang. Terlalu banyak pertimbangan, ketakutan ini, ketakutan itu. Saya pingin sih Pak, apalah, sholat tahajud yang tekun gitu. Tapi nanti kalau jam tidur saya berkurang, jangan-jangan nanti saya sakit ini, sakit itu. Sajaahnya kurang berarti. Saya pingin sih Pak tekun, rajin kayak teman-teman itu. Tapi kan tidak mesti sukses kan tekun itu. Kadang-kadang juga hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi kamu mikir aneh-aneh, akhirnya tidak jalan. Padahal sebenarnya kamu bisa. Itu berarti sajaahnya kurang. Boleh kamu cek nanti ya. Ada berapa banyak rencanamu yang sampai hari ini tidak jalan. Padahal kalian sudah merencana sejak dulu semester 1. Mungkin dulu sebelum kamu kuliah misalnya, di awal-awal kayak sekarang banyak mahasiswa baru itu, di pikirannya idealisme banyak sekali. Besok ya kalau bisa saya, rajin ke perpus lah, di Sambi, kalau Senin Kemis puasa lah di Sambi, nanti kalau sering-sering bikin tulisan, kalau kos-kosannya di dekat masjid, nanti tiap hari ke masjid, terus bisa itikaf. Bayanganmu kan ngono. Begitu dilakukan, tidak ada yang jalan sama sekali. Itu kalau bahasa ini namanya kurang sajaahnya. Kamu tidak berani memulai untuk hal-hal baik yang sebenarnya sudah kamu niatkan. Maka ini harus hidup nafas bagian kedua ini, meskipun jangan berlebihan, meskipun jangan tidak dikontrol. Yang ketiga ada nafas syahwaniyah. Kalau ini berhubungan dengan makan, minum, kawin, dan yang sejenis itu. Syahwat. Mencari nikmat, mencari enak. Nah, itu syahwat namanya. Loh, ini harus dituruti, harus dipenuhi, meskipun sama seperti tadi. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Pasnya nafsu syahwaniyah namanya iffah. Iffah itu menjaga diri, menjaga kehormatan diri, itu iffah. Penuhi secukupnya, kalian akan terhormat. Kalau tidak kalian penuhi, hidupmu sengsara. Kalau terlalu kamu umbar, ya kamu lepas kendali, ya hidupmu kacau, tidak teratur. Penuhi saja secukupnya. Makan, bahkan rumusnya Rasulullah kan ya sebelum kekenyangan kamu berhenti. Kalau lapar baru makan. Terlalu banyak makan, terlalu serakah, mentang-mentang makan bersama terus kamu los pokoknya. Mumpung prasmanan Pak, muter sampai 4 kali misalnya. Loh, itu kan orang lihat kamu kehilangan iffah, kehilangan kehormatan. Kamu diketawain orang, kamu dipandang rendah orang. Terlalu ngumbar apalah nafsu kawin, nafsu itu kan juga orang melihatnya kehilangan kehormatanmu. Alah, tiap hari kok mikir seks, terus guyonane itu, terus kan orang terus melihatmu jadi negatif. Itu yang disebut iffah. Penuhi saja secukupnya, jadi bekal kekuatanmu untuk menempuh hidup yang lebih baik. Jangan tidak dipenuhi, akan mengganggu. Ini sebenarnya agak dekat dengan teorinya Karl Marx sampai level tertentu ya. Karena manusia itu ya di aspek materi, ekonomi itu dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau ini belum terpenuhi, kamu tidak tenang untuk melakukan yang lebih tinggi dari itu. Kalau perutmu lapar, diajak belajar, diajak diskusi, ya puyeng, yang terbayang angkringan sama kafe. Tapi kalau sudah kenyang, sudah nyaman, kamu bisa belajar lebih anteng. Itulah syahwaniyah. Jadi ini 3 komponen jiwa kita. Komponen tadi, 3 tadi punya 3 daya. Kalau ini kekuatannya. Kalau yang awal tadi, yang akal tadi, namanya daya, namanya fuad. Fuad itu ya orang sering menyebut hati nurani paling dalam, tapi sebenarnya ini hubungannya dengan kepala. Daya rasional. Jadi
Daya jiwa yang mampu menerima informasi kemudian mengolahnya dengan akal. Daya berpikir. Kemudian soder. Soder itu dada. Ini simbolnya dada, maksudnya hati, berhubungan dengan rasa. Kemudian hawa. Hawa itu daya yang tadi ya, yang ketiga syahwaniyah tadi, berhubungan dengan perut dan kemaluan. Jadi ini simbol dari kesenangan. Makan, minum, hasrat seksual. Jadi akal punya fuad, kemudian yang amarah tadi ada soder, dan yang syahwaniyah ada hawa. Kepala, dada, perut ke bawah. Ini dulu pernah kita bahas detail ya ketika Imam Ghazali di Kimia Us-Sa'adah. Yang bawah dipenuhi terus naik. Ini berhubungan dengan emosi. Emosi hidup yang nyaman. Kemudian paling tinggi natikohnya, akalnya. Jadi emosinya beres, syahwatnya terpenuhi, pikirannya jernih, itulah nanti hidup yang bahagia. Inilah diri kita, daya jiwa kita. Sayangnya dari 3 bagian ini yang paling merepotkan kita biasanya yang bawah, hawa nafsu. Gimana sih cara mengendalikannya? Nah, malam hari ini kita membahas itu. Yuk, kita lanjutkan ya, bahas intinya. Apa sih hawa nafsu itu? Hawa itu apa sih? Beliau mendefinisikan nafsu itu begini loh. Ini dari Dhammul Hawa tadi ya. Ketahuilah bahwa nafsu merupakan kecondongan watak kepada sesuatu yang disenangi. Kecondongan ini diciptakan manusia demi kepentingan hidupnya. Jadi ini kecondongan jiwa kita. Kenapa kok kita condong ke sini atau condong ke situ? Biasanya untuk kepentingan hidup kita. Kenapa kita senang makan? Kenapa kita senang minum? Kenapa kita senang seks misalnya? Itu ada dorongan dari jiwa kita untuk menuju ke sana. Demi apa? Kelestarian hidup kita. Jadi, Pak, kok Allah ngasih itu ya Pak? Ya kalau kita tidak dikasih itu, kita nanti kalau dikasih isinya yang utama-utama terus tidak ada tentang makan, tidak ada tentang minum, tidak ada tentang seks, hidup kita selesai. Ini penting untuk mempertahankan hidup dan menemukan kebahagiaan hidup. Jadi jika manusia tidak punya kecondongan untuk makan, dia tidak akan makan. Kalau tidak makan ya habis. Kita akan innalillahi. Jadi ya meskipun tidak harus kemudian, saya pernah kajian tentang agama dan sains, itu kan ada satu buku yang hubungannya tentang Islam dan sains. Saya lupa itu buku dari mana itu. Buku ini cerita bahwa di negara tertentu ada buku sains yang isinya itu unik. Karena semuanya dibuat tergantung. Jadi misalnya begini. Makhluk hidup itu kalau tidak makan seminggu dia akan mati. Terus ditambahi kata-kata insya Allah. Itu menarik ya. Iya, semuanya ya tergantung Allah. Tapi kan harus kita pedomani bahwa kita perlu makan. Pak Ashabul Kahfi itu Pak 300 tahun Pak di gua masih hidup seger. Iyalah, itu kan mukjizat, kejadian luar biasa. Tidak bisa dijadikan pedoman untuk hidup kita yang biasa. Jadi ya tidak harus kemudian semuanya diberi insya Allah. Jadi ya meskipun semuanya kuasanya Allah, tapi kan ada sunnatullah yang harus kita pedomani dalam hidup. Makan, minum, termasuk menikah.
Jadi itulah hakikatnya nafsu. Jadi jiwa kita condong ke situ untuk mempertahankan hidup kita. Termasuk tadi ada amarah. Amarah itu berguna untuk menolak hal-hal yang mungkin menyakiti kita. Maka kata beliau, tidak seharusnya kita mencela nafsu secara mutlak. Jadi yang dicela apa? Nafsu yang berlebihan, melampaui batas. Jadi melampaui batas kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Jadi sekedar maslahat dan menolak mudorot ini saja yang kita cari, jangan berlebihan. Makan itu yo untuk bekal kita mencapai ideal yang lebih tinggi. Minum juga begitu, menikah juga begitu. Jangan finalnya hidup saya yo makan Pak misalnya ya. Eman-eman kita. Tujuan hidup kan tidak itu. Nah, yang dicela yang berlebih-lebihan seperti tadi. Baik. Nah, meskipun banyak orang dibelenggu oleh hawa nafsunya, berarti hidupnya diliputi oleh nafsu saja, yang dipikir perut ke bawah saja. Jadi yang dipikir nyari enak saja. Kita lihat nanti ya, apa sih jeleknya ini. Kemudian gimana cara membebaskannya. Kenapa sih kok kita tidak boleh hanya fokus pada hawa nafsu? Hati-hati. Karena hawa nafsu itu kalau meliputi diri kita, membelenggu diri kita, akan melahirkan dua fitnah. Kata Syekh Ibnu Jauzi, yang pertama namanya syubhat, yang kedua namanya syahwat. Syubhat itu hal yang tidak jelas, samar-samar, yang membuat kita ragu-ragu. Jadi ini godaannya nafsu sudah. Membuat kita bingung, membuat kita tidak mantap, membuat kita tidak yakin. Ini permainannya nafsu. Yang kedua syahwat. Jadi syahwat itu dorongan insting atau fitrah yang membuat kita cenderung, yang kalau kita melenceng tidak terkendali, dia menghancurkan kita. Jadi gara-gara syahwat ini, hidup kita, jiwa kita bisa hancur. Nanti di kitabnya Syekh Ibnu Jauzi menyebut setidaknya ada 17 macam syahwat yang kalau tidak kita kendalikan bisa menghancurkan jiwa kita. Ini kita cek ya, semoga tidak ada sama sekali dalam diri kita. Semoga. Yang pertama birahi. Usia-usia kalian ini biasanya yuk sering tergoda di sini ya. Kawin merasa belum mampu, ndak kawin kok tiap hari dipameri gitu-gitu misalnya. Pikiranmu kan itu ya, salahmu dewe yang kamu buka itu terus. Ini bisa menghancurkan jiwa, kamu kepikiran tiap hari, pikiranmu penuh dengan gambar yang begitu-begitu misalnya, itu birahi namanya. Yang kedua rakus, tamak. Enak dan tidak mau berhenti, ingin terus-terusan. Jadi sudah nikmat, ingin nambah lagi, tidak mau berhenti. Ini rakus namanya. Tidak tahu kapan ngerem. Yang ketiga, kekuasaan. Nah, ini contohnya banyak. Jadi kalau sudah masuk ke situ, tidak mau berhenti, ingin terus. Hati-hati, godaan semacam ini menghancurkan jiwa. Jadi merusak. Kalau jiwa kita sudah hancur, gelap dia, tidak peka lagi mana hitam, mana putih, mana baik, mana buruk. Jadi birahi, kerakusan, kekuasaan,
Kalau tidak kita kendalikan akan menghancurkan hidup kita. Yang keempat, bakhil, pelit. Ini egois. Tidak mau berbagi kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Semua mau diborong sendiri, nyari enaknya sendiri dan keluarganya. Itu bakhil. Kok ketawa kalian? Kali ini contohnya. Terus yang kelima, boros, tabdzir, menyia-nyiakan apa saja. Mungkin di kita yang sering kita boroskan, wong kita bukan orang kaya, biasanya yang kita boroskan waktu. Jadi penggunaan waktu kita itu tidak efektif. Ini merusak jiwa. Jadi waktu berlalu dan kita merasa bukan apa-apa, itu menyakitkan bagi jiwa kita. Cirinya kita sering kaget. Loh, sudah seminggu. Besok sudah kuliah, kok cepet libur ya. Itu kemungkinan waktunya tidak kamu manfaatkan secara optimal, jadi kamu kaget. Tabdzir, dusta, bohong. Itu akan merusak. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi ketika kalian bohong kan kalian sendiri tahu bahwa itu kebohongan. Jadi diam-diam kalian sedang merusak dirimu sendiri. Dengki. Tidak senang lihat temannya senang, susah kalau lihat orang lain berhasil, itu dengki. Ini penyakit yang paling merusak. Makanya kalau di surat Al-Falaq itu kita diminta berdoa secara khusus. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang-orang yang hasud ketika dia hasad itu karena orang dengki itu dia rela dirinya hancur asal orang yang dia benci juga hancur. Mending benci, orang benci itu masih mikir dirinya, saya harus enak, kenapa dia yang enak, dia dihancurkan saja biar saya yang enak, itu masih mending. Tapi kalau sudah dengki, saya berkorban tidak apa-apa, saya keluar banyak tidak apa-apa, asal dia kalah, asal dia hancur, ya, itu namanya dengki. Dendam juga begitu. Dendam merusak jiwa kita. Dendam itu kan kita marah sekali sama orang, tapi belum ada kesempatan, belum ada timing, belum ada momen untuk kita membalas kemarahan kita. Kita simpan, kita pendam dalam diri kita. Ini dendam ini kita ingin menghancurkan orang, tapi yang kita racuni diri kita sendiri. Karena kemarahan itu kita simpan terus dalam diri kita. Marah juga begitu. Marah ini di banyak, bahkan para filosof juga wanti-wanti kita hati-hati dengan kemarahan. Kalau sedang marah, mending cooling down, minggir. Jangan dilanjutkan. Biasanya salah ngambil keputusan. Sombong. Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya. Ini penyakit yang sulit kita deteksi, tapi kadang-kadang muncul. Penyakitnya orang baik, penyakitnya orang sukses, itu sombong. Oke, dan sombong itu tidak harus milih siapa saja bisa sombong. Ada yang menyombongkan kepandaiannya, ada juga orang yang menyombongkan ketidakpandaiannya. Wes bodoh sombong lagi, ngomong keras keliru dan bangga. Nah, ini kadang-kadang banyak yang begitu juga. Ujub ini agak unik ya. Sebenarnya dekat dengan sombong. Merasa tinggi, merasa besar. Nunggu dipuji orang. Siapa yang lebih hebat dari saya sekarang di Indonesia, itu ujub namanya. Jadi, baik. Riya, suka pamer. Ini hari ini kan peradaban kita peradaban pamer. Apa wae dipamerkan. Kita sedang ngapain saja dipamerkan. Sekali ngaji gini mungkin yang posting berapa saya tidak tahu. Ngaji baru sekali tapi postingannya sudah 11 kali. Ngajinya baru 40 menit. Nah, ya
Nanti kalau ditegur, mbok jangan banyak-banyak pamer. Ini bukan pamer ini tahadus bin nikmah ini. Kayaknya padahal pas ngaji yo ngantuk, yo pulangnya yo kapok-kapok itu, tapi yo tetap pokoknya baik. Yo hati-hati, dijaga sendiri-sendiri hatinya. Nah, ini menarik yang nomor 13. Ini istilah dari beliau, fudzulul fikr. Ini mungkin kalau bahasa Inggrisnya overthinking mungkin ya. Nah, sekarang kalian bisa pakai bahasa Arabnya. Fudulul fikr itu membuat orang tidak sehat jiwanya. Keterlaluan, kokean mikir, stres karepe dhewe. Nah, padahal tidak ada apa-apa. Terlalu bulet mikirnya, akhirnya ya dia sedih sendiri, sumpek sendiri. Wong cuma tidak ada apa-apa. Sekedar gelasnya kesenggol misalnya jatuh, kamu mikirnya panjang, aduh betapa malunya saya, mesti sampai besok teman-teman ingat semua saya, wah mikirnya ruwet, padahal biasa tinggal diambil, disisihke biar gak dianu orang kan selesai. Tapi kita sering bikin ruwet sendiri, itu fudzulul fikr. Nilai jatuh semester kemarin, Pak, nilai saya banyak E-nya, Pak. Ya sudah diperbaiki, kan selesai kan begitu. Tapi kan kamu mikir terus sampai kok E ya, kok E ya. Iya wis waktanya E sudah. Mbok kamu pikir berulang-ulang ya tetap E. Diulang kan gitu aja selesai. Nanti diambil semester depan. Kita sering fudzulul fikr, overthinking. Putus itu bertahun-tahun tidak move on. Wong yo kenyataannya sudah ditinggal. Kamu pikir berulang-ulang pun tetap ditinggal. Move on lah, jangan stuck di situ. Nanti ada nasihat beliau bagi yang patah hati. Ya, karena Dhammul Hawa arahnya ke situ nanti. Kalau waktunya nyampe. Yang ke-14, terlalu sedih. Sedih manusiawi tapi terlalu sedih negatif. Janganlah ya. Terlalu senang juga begitu. Kalau kamu sukses, senanglah tapi yo ada titiknya. Fa'idha farogta fansob. Lanjutkan berkarya lagi, lanjutkan berkontribusi lagi. Malas. Jangan dikira malas itu menggembirakan. Begitu kamu sadar dirimu malas, kamu akan gelisah sendiri. Begitu kamu kaget teman-temanmu kok maju semua, aku sendiri yang belum maju, kamu akan stres. Malas menghancurkan jiwamu. Dan pesimis, himmah daniyah. Jadi pikirannya selalu yang jelek-jelek, yang bawah-bawah. Ini merusak kita. Jadi perhatikan ya 17 hal ini teman-teman, kalau ingin memelihara jiwa kita.